Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, presentasinya Waalaikumsalam katanya warahmatullahi yang wabarakatuh. jadinya lama banget. Soal ada tiga Teman-teman, tugas ini ditambahin kan ada Pak eh, Bayu. Ini tuh aku jadi Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Zahra, izin mempresentasikan mengenai proposal saya berjudul Pengaruh Modul LIPA berbasis potensi lokal Bakpia terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan siswa SMP materi sistem pencernaan. Eh, Masuk ke bab satu. Pendahuluan ada latar belakang penelitian. Capaian pembelajaran IPA di jenjang SMP menekankan penguatan keterampilan berpikir tingkat tinggi agar peserta didik mampu menganalisis fenomena ilmiah, mengevaluasi bukti, serta mengambil keputusan berbasis data. Kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam penguasaan literasi sains abad ke-21 yang menuntut kemampuan bernalar secara kritis dan sistematis. Pembelajaran IPA idealnya tidak hanya berorientasi pada penguatan konsep, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, evaluasi, dan penalaran ilmiah. Hasil Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa skor literasi sains Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Skor tersebut mencerminkan bahwa kemampuan analisis, evaluasi, dan penalaran ilmiah peserta didik belum berkembang secara optimal. Kesenjangan antara tuntutan capaian pembelajaran dan hasil asesmen internasional tersebut menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis sebagai variabel terikat pertama dalam penilaian ini masih memerlukan penguatan melalui inovasi pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan penjelasan terhadap suatu permasalahan ilmiah. Kemampuan tersebut memungkinkan peserta didik menyelesaikan persoalan berbasis data serta menarik kesimpulan logis berdasarkan bukti yang tersedia. Pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu tujuan penting dalam pembelajaran IPA agar peserta didik mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan ilmiah secara logis dan berbasis bukti. Proses pembelajaran IPA masih cenderung menekankan penguasaan konsep secara hafalan, sehingga peserta didik belum terbiasa melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan kontekstual. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan menyelesaikan persoalan berbasis fenomena nyata, termasuk pada materi sistem pencernaan yang menuntut pemahaman hubungan antar struktur organ, proses pencernaan, dan jenis makanan. Pembelajaran IPA perlu diarahkan pada penyajian permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Pendekatan tersebut memungkinkan pembelajaran mengembangkan keterampilan berpikir kritis sekaligus menumbuhkan literasi kesehatan peserta didik. Literasi kesehatan menjadi bagian penting dalam pembelajaran IPA. Literasi kesehatan mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Materi sistem pencernaan memiliki relevansi langsung dengan pola makan, kandungan gizi, serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh sehingga sangat potensial untuk menumbuhkan literasi kesehatan peserta didik. Laporan Profil Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman remaja terhadap informasi gizi dan perilaku konsumsi sehat masih perlu ditingkatkan. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2022, pembelajaran IPA belum sepenuhnya mengintegrasikan konteks kesehatan secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi kesehatan sebagai variabel terikat kedua dalam penelitian ini juga belum berkembang secara optimal. Permasalahan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan yang belum optimal menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran yang mampu mengaitkan konsep ilmiah dengan konteks nyata. Pendekatan kontekstual memungkinkan peserta didik membangun pemahaman bermakna karena materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Integrasi potensial lokal seperti sumber belajar dapat meningkatkan relevansi pembelajaran sekaligus memperkuat keterlibatan peserta didik. Pengembangan bahan ajar berbasis potensi lokal yang relevan dengan kehidupan peserta didik diperlukan sebagai inovasi pembelajaran untuk mengaitkan konsep ilmiah dengan konteks nyata secara kontekstual dan bermakna.
Salah satu bentuk potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA adalah produk pangan tradisional yang memiliki nilai gizi dan relevansi dengan materi sistem pencernaan. Produk pangan lokal seperti bakpia memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan proses pencernaan serta pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. Pemanfaatan makanan lokal sebagai konteks pembelajaran memungkinkan peserta didik memahami konsep sistem pencernaan secara lebih konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketiadaan bahan ajar yang secara sistematis mengintegrasikan potensi lokal tersebut menunjukkan perlunya pengembangan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kesehatan. Bahan ajar yang dikemas secara inovatif dan interaktif diperlukan untuk mendukung pengintegrasian potensi lokal dalam pembelajaran IPA melalui penggunaan modul elektronik. Penggunaan modul elektronik memungkinkan penyajian materi secara interaktif, fleksibel, serta mendukung eksplorasi mandiri melalui integrasi teks, gambar, animasi, dan evaluasi berbasis digital. Penelitian menunjukkan bahwa e-modul dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar karena menyediakan pengalaman belajar yang lebih variatif. Inovasi bahan ajar berbasis teknologi menjadi kebutuhan dalam pembelajaran modern yang berorientasi pada penguatan kompetensi abad ke-21. Efektivitas modul elektronik IPA berbasis potensi lokal BAKPIA terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik SMP pada materi sistem pencernaan belum memiliki bukti empiris yang memadai. Penelitian terdahulu cenderung meneliti e-modul atau konteks lokal secara terpisah tanpa menguji pengaruhnya terhadap dua variabel terikat tersebut secara simultan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh modul LIPA berbasis potensi lokal BAKPIA terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik SMP kelas 8 pada materi sistem pencernaan menjadi penting untuk menghasilkan dasar empiris dalam pengembangan pembelajaran IPA yang kontekstual dan relevan. Bapak Didi ini lanjut ke poin B atau bagaimana, Iya, Pak? jadi A dan B satu paket. Gitu. Baik, Nanti habis B oh, baru kita cermati. baik. Sekarang untuk identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, capaian pembelajaran IPA jenjang SMP menuntut berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, hasil PISA 2022 menunjukkan literasi sains peserta didik Indonesia masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA mencakup kemampuan menginterpretasi informasi, mengevaluasi argumen, serta menarik kesimpulan logis berdasarkan data ilmiah. Namun, peserta didik masih cenderung berorientasi pada hafalan konsep tanpa mampu mengaitkan konsep dengan permasalahan kontekstual. Yang ketiga, literasi kesehatan idealnya mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat. Namun, kemampuan peserta didik dalam memahami informasi gizi dan kaitannya dengan sistem pencernaan masih rendah. Nomor 4, pembelajaran IPA idealnya bersifat kontekstual agar konsep yang dipelajari berketerkaitan dengan pengalaman nyata peserta didik. Namun, bahan ajar yang digunakan masih belum mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber belajar autentik. Yang kelima, penggunaan modul elektronik berpotensi mendukung pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan mendorong eksplorasi mandiri. Namun, efektivitas modul elektronik IPA berbasis potensi lokal BAKPIA terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan belum memiliki bukti empiris yang memadai. Oke, silahkan diberikan masukan. Oke, izin memberi masukan untuk yang di bagian identifikasi masalah. Tadi masih dilihat ada penulisan namun di bagian depan kalimat. Kemarin kan sudah disampaikan kalau penulisan namun itu tidak di awal kalimat, jadi langsung disambung.
koma, namun tidak idealnya itu tidak dipisah. Jadi langsung jadi satu. Kemudian tadi di poin yang ketiga, nah itu masih ada kata rendah. Kemarin kan disampaikan sebaiknya tidak menggunakan kata rendah, ya bisa diganti belum dioptimalkan atau belum optimal, seperti itu. Untuk di bagian latar belakang sudah cukup bagus, sudah koheren juga. Mungkin dari saya sekian. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nurida. Nanti saya membaca ya, mendengarkan. Di bagian pendahuluan, itu langsung aja. Jangan variabel kedua yang diteliti. Ya, langsung variabel apa yang diteliti itu langsung dituliskan di situ. Ya, jadi variabel capaian pembelajaran itu langsung to the point. Ya, nggak apa namanya, tidak dibuat seakan-akan variabel bebas, variabel terikat. Itu langsung dalam konteks apapun teman-teman langsung variabel itu ditulis bersama lengkap, tidak lagi menyebut istilah variabel bebas atau variabel terikat. Gitu. Berbeda nanti kalau di konteks bab 3 desain penelitian itu nanti ada namanya variabel penelitian itu. Nah, kemudian saya juga mendengar tadi juga ada pengembangan modul ya elektronik. Nah, konteks ini kan teman-teman tidak mengembangkan modul, tetapi konteksnya adalah menguji. Jadi bahasa pengembangan itu ganti dengan implementasi modul elektronik untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran atau untuk apa namanya meningkatkan hasil belajar yang dibidik itu. Ya. Jadi jangan menggunakan istilah kata-kata pengembangan. Itu. Jadi dipahami ya? Bisa, Bapak. Oke, lanjut poin berikutnya. C, D, dan seterusnya sama dengan manfaat penelitian atau paket. Baik, saya lanjutkan untuk pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada nomor 2, 3, dan 5, yaitu permasalahan keterampilan berpikir kritis yang belum berkembang secara optimal, literasi kesehatan peserta didik yang masih perlu ditingkatkan, serta belum adanya bukti empiris mengenai efektivitas modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia sebagai variabel bebas terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan sebagai variabel terikat pada peserta didik SMP kelas 8 pada materi sistem pencernaan manusia. Untuk rumusan masalah penelitian, berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan antar para peserta didik yang menggunakan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia dengan peserta didik yang menggunakan bahan ajar konvensional pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik kelas 8 SMP pada materi sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui ada dan tidaknya perbedaan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan antara peserta didik yang menggunakan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia dengan peserta didik yang menggunakan bahan ajar konvensional pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal bakpia terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan pada peserta didik kelas 8 SMP pada materi sistem pencernaan manusia. Untuk poin F yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk manfaat teoritis bagi guru. Hasil penelitian dapat memperkaya wawasan guru mengenai penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal sebagai alternatif bahan ajar dalam pembelajaran IPA.
khususnya pada materi sistem pencernaan yang berpotensi meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi lokal, sehingga mendukung peningkatan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis dalam pengembangan bahan ajar berbasis potensi lokal berbantuan modul elektronik, serta memberikan kontribusi terhadap kajian peningkatan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan dalam pembelajaran IPA. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi teoritis bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui pemanfaatan bahan ajar inovatif berbasis potensi lokal yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik. Yang kedua, untuk manfaat praktis bagi guru, hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam menerapkan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal BAKPIA sebagai bahan ajar yang interaktif dan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi sistem pencernaan manusia secara lebih kontekstual dan bermakna melalui penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal BAKPIA, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan. Bagi peneliti, hasil ini dapat menjadi panduan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan menerapkan bahan ajar berbasis potensi lokal berbantuan modul elektronik dalam pembelajaran IPA. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi sekolah untuk mengembangkan dan menerapkan bahan ajar berbasis potensi lokal, serta mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran IPA. Sekian untuk poin C, D, E, F. Mbak Nurida, diberikan masukan lagi dari poin batasan penelitian. Bagian pembatasan masalah tadi sudah cukup bagus ya, ada batasannya tadi siswa SMP kelas 8 di materinya juga sudah disebutkan. Kemudian untuk di rumusan, tujuan, dan juga manfaat sepertinya juga sudah sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Baik, terima kasih. Oke, ada masukan lagi. Coba geser ke atas dulu, Mbak. Yang pembatasan masalah. Oke, jadi pola seperti ini ya sudah kita sepakati. Jadi pembatasan masalah itu berdasarkan poin B, berdasarkan identifikasi masalah. Penelitian ini dibatasi pada nomor bla bla bla, ya. Yaitu pada permasalahan belum optimalnya ini kan belum. Nah, di sini ada kata penting yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan menyebut kata masih perlu ditingkatkan, ya. Cukup bisa gini. Keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan psikologi yang masih belum optimal. Nah, kalau kita menggunakan bahasa perlu ditingkatkan, artinya teman-teman tuh risetnya adalah PTK, gitu. Nah, kemudian ini sudah udah oke. Kemudian fokus penelitian pada materinya ada, Mbak? Ada Bapak ini, Pak. Fokusnya ini pada materi. Materi utamanya apa? Oh, ini materi sistem pencernaan manusia, Bapak. Oh, gini. Jadi kalau langsung aja titik, fokus penelitian ini pada materi apa, kelas berapa, jenjang SMP. Di situ. Jangan penelitian ini difokuskan pada pengaruh. Nanti pengaruh itu masuk di bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi itu
dihapus langsung fokus penelitian ini pada materi apa yang diintegrasikan dengan potensi lokal bakpia. Nah, di situ. Jadi materinya ada unsur potensi lokalnya, kemudian kelas berapa jenjang SMP. Tuh. Baik, Bapak. Akan saya perbarui lagi. Oke, untuk yang D sudah bagus ya. Jadi rumusan itu apakah terdapat perbedaan? Apa yang beda? Buat terikat gitu. Kalau konteksnya Mbak Amelia ada dua, critical thinking sama literasi kesehatan gitu. Terus yang nomor dua, bagaimana pengaruhnya itu kan? Nah, gitu. Nah, mungkin kalau mau lebih baguskan lagi, nanti tulis ya. Jadi ini adalah perbedaan nomor satu kan, perbedaan. Jadi di akhir kalimat tambahkan secara multivariat maupun univariat. Sebelum tanda tanya itu tambahkan. Secara multivariat dan univariat. Karena ini variabelnya kan dua. Ya. Variat. Variat, Ya, Bapak. Variat. multivariat. Multivariat. Dan univariat. Berarti multivariat dan univariat. Nah, tuh. Nggak usah dikasih strip, langsung multivariat dan univariat. Karena kalau multivariat, berarti kita menguji bedanya itu secara simultan, secara bersamaan. Kalau univariat itu menguji ada tidaknya berbeda itu satu persatu. Nah, di situ. Dari aspek berpikir kritis, oh ternyata ada beda. Kemudian aspek literasi kesehatan juga ada beda. Itu namanya univariat. Tetapi kalau langsung multivariat, oh ternyata datanya tuh langsung dimasukkan semua sehingga disimpulkan ada perbedaan apa namanya critical thinking dan literasi kesehatan. Nah, di situ. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua juga sama. Efek Zeiss bagaimana pengaruhnya bla 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 baik secara multivariat maupun univariat. Untuk yang tujuan perumusan masalah dua di copy aja. Sama. Jadi efek Zeiss untuk multivariat dan efek Zeiss untuk univariat. Gitu. Oke ya. Bawahnya sudah oke. Kemudian menuju pada bab 2. Lanjutkan Mbak bab 2-nya. Bismillah. Baik, kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Yang poin A ada kajian teori. Yang pertama, pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam IPA merupakan gabungan dari 3 istilah utama, yaitu ilmu, pengetahuan, dan alam. Pengetahuan pada segala hal yang diketahui manusia, baik yang berkaitan dengan agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun lingkungan sekitar. Pengetahuan alam sendiri berarti segala sesuatu yang diketahui manusia mengenai alam semesta beserta isinya. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalai metode ilmiah yang bersifat rasional, logis, dan dapat diterima akal, serta objektif, sesuai dengan kenyataan atau hasil pengamatan. Dengan demikian, IPA dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan sebab akibat dari berbagai fenomena yang terjadi di alam. IPA merupakan cabang ilmu yang bersifat fakta-fakta tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum, diperoleh melalui kegiatan studi dan praktik, serta berkaitan dengan proses observasi dan klasifikasi fakta yang menghasilkan hukum melalui induksi dan hipotesis. Maka IPA juga dapat dipandang sebagai kumpulan pengetahuan atau body of knowledge. Menurut Charin dan Sun 1993, ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan teratur, bersifat universal, serta diperoleh melalui kegiatan observasi dan eksperimen. Berdasarkan definisi tersebut, IPA memiliki 4 unsur utama, yaitu sikap, berkaitan dengan munculnya rasa ingin tahu terhadap fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang terjadi di dalamnya. Proses, menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam pemecahan masalah yang meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, pengukuran, evaluasi, dan penarikan kesimpulan. Produk, mengacu pada
hasil kegiatan ilmiah berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Aplikasi merupakan penerapan konsep dan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ini sejalan dengan pendapat Chiapetta 2010 yang menyatakan bahwa IPA juga merupakan science as a way of thinking, yaitu cara berpikir ilmiah menekankan pada penalaran logis dan penggunaan bukti dalam memahami fenomena alam. Hakikat ilmu pengetahuan alam merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana pembelajaran IPA seharusnya dilaksanakan. Pembelajaran IPA di sekolah, khususnya di tingkat SMP, dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik melalui kegiatan ilmiah yang aktif, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki karakter ilmiah yang baik. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP berfokus pada pengusahaan konsep, pengembangan keterampilan, dan sikap ilmiah peserta didik. Pembelajaran IPA bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA serta keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran IPA juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menginterpretasi data, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Tujuan pembelajaran IPA adalah menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik seperti rasa ingin tahu, jujur, objektif, terbuka, dan kritis dalam menyikapi berbagai fenomena alam. Pembelajaran IPA juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana. Pada pembelajaran IPA pada abad ke-21 tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep, tapi juga pada pengembangan karakter peserta didik yang sejalan dengan tuntutan zaman. Pembelajaran IPA pada abad 21 berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui integrasi nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran IPA juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Pembelajaran IPA tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tapi juga sebagai media pembentukan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global di era modern. Bapak ini lanjut atau bagaimana? Saya komentar dulu biar nggak lupa. Bagaimana, Pak? Berikan komentar komentar Mbak Nurida. Ya, Oh. Ini poin 1 kan pembelajaran IPA toh? iya, Bapak. Oke, coba disoroti dulu. Ini kita bicara terkait dengan cara ya, cara dalam mengkaji. Yang poin 1 tadi apa? Hakikat apa? Dengar, Bapak. Hakikat IPA atau hakikat pembelajaran IPA? Oh, kamu gabung ya hakikat IPA, hakikat pembelajaran ya. Iya, Bapak. Oke, mungkin sebelum saya silakan Mbak Nurida, tolong diberikan komentar dulu caranya, masukannya apa dari kamu dulu. Ya, izin memberikan saran mungkin untuk di hakikat IPA dan pembelajaran IPA itu nanti dipisahkan aja ya. Jadi yang poin pertama itu hakikat IPA terlebih dahulu dijabarkan, baru di poin keduanya itu nanti pembelajaran IPA. Kemudian tadi saya melihat ada di awal paragraf itu ada kata pada pembelajaran. Nah, mungkin kata pada itu tidak perlu digunakan. Mungkin cukup dari saya. Oke ya, pertama poinnya dipisah, hakikat IPA diuraikan, kemudian hakikat pembelajaran IPA. Nah, terkait dengan tata bahasa semuanya ya, jadi perhatikan semua harus punya pola SPOK. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting, ketika di akhir sub, ya itu adalah kesimpulan, ya kesimpulan atau mungkin definisi
yang kita simpulkan dari beberapa sumber, ya. Termasuk juga ini ada Karin Ensan, ini nggak usah pakai menurut, langsung aja Karin Ensan tahun 93 mengatakan bahwa status IPA adalah gitu, jadi SPOK. Coba di akhir sub, Mbak, akhir sub. Jadi sebelum poin kedua kan ada berdasarkan uraian itu kan. Nah, ini sudah lumayan ya, ada mengkajinya dikit-dikit ya. Nah, ini kan. Jadi sebelum poin ke bawahnya modul itu kan. Nah, paragraf akhir ini pada pembelajaran pada abad 21 tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep ini belum mengarah pada kesimpulan untuk kajian hakikat pembelajaran IPA. Ya. Nah, jadi lah di paragraf terakhir sub itu tuliskan gini, berdasarkan beberapa atau mungkin berdasarkan penjelasan dari beberapa pakar terkait dengan pembelajaran IPA, itu kan. Nah, pembelajaran koma itu kan, pembelajaran IPA dapat dipahami sebagai proses apa, gitu. Mungkin ada proses sikap, kemudian proses way of thinking, ini proses sikap, proses produk yang tercerminkan dalam langkah investigasi, kemudian tercermin dari produk peneliti, produk IPA berupa prinsip, konsep, dan seterusnya, dan juga ada interaksinya dengan kehidupan manusia dan teknologi. Itu ada definisi konseptual, begitu. Nah, kemudian tambahkan lagi, dalam konteks penelitian ini, pembelajaran IPA akan diimplementasikan dengan pendekatan student center. Itu yang akan mencakup dimensi proses, kegiatan penelitian, kemudian dimensi produk yang diwujudkan siswa mendapatkan konsep sifat sikap dan sikap gitu. Sikap dan ini siswa juga sampaikan itu bisa menginterpretasi, siswa bisa teknologi di situ. Nah, bisa dipahami ya, jadi di akhir sub teman-teman itu mencantumkan definisi konseptual dan definisi operasional. Ya, kalau yang seperti ini belum sepenuhnya kenapa? Apalagi di akhir sub kok ada citasi punyanya Maisaroh. Nah, ini semakin jelas kalau punyanya Mbak Amelia ini belum mensintesis akhir, ya, belum menyimpulkan secara konseptual maupun secara operasional di situ. Nah, maksud dari definisi operasional itu adalah kalau sudah dipahami pembelajaran IPA adalah seperti itu, nanti penelitiannya itu akan diwujudkan dari definisi operasional itu, ya. Bahkan semua perangkat yang dikembangkan itu bersumber dari definisi operasional, itu. Jadi konkretnya besok pas saya mau penelitian itu, yang saya lakukan itu ya merujuk pada definisi operasional di situ. Jadi gitu ya, jadi akhir sub semuanya ada definisi konseptual, ada definisi operasional, dan tidak boleh mencantumkan sumber citasi. Itu kan hasil kita memikirkan, merangkum dari berbagai macam referensi berdasarkan itu kan. Jadi di akhir yang Maisarah itu dihapus, ya. Dan kalau ada sumbernya berarti itu mensintasi lagi, tidak menyimpulkan, ya. Bisa dipahami ya, Mbak Amelia ya. Bisa, Pak. Oke. Terus satu lagi kita cermati, coba modul elektronik, coba sampaikan, coba dijelaskan. Eh, untuk poin selanjutnya ada modul elektronik atau e-modul atau modul L. Modul elektronik atau e-modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar berbasis digital yang disusun secara sistematis untuk memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. E-modul disajikan dalam format elektronik dan diorganisasikan ke dalam unit pembelajaran tertentu yang terstruktur.
Di dalamnya, setiap kegiatan pembelajaran biasanya dilengkapi dengan navigasi berupa tautan atau link, serta didukung oleh unsur multimedia seperti video, animasi, dan audio. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif dibandingkan dengan modul cetak, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam memahami materi pembelajaran. Adapun karakteristik yang membedakan modul elektronik dari bahan ajar lainnya menurut Najwa, karakteristik tersebut meliputi yang pertama self-instructional, yaitu memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri karena dilengkapi dengan tujuan, materi, latihan, dan evaluasi. Yang kedua, self-contained, yaitu seluruh materi dalam satu unit kompetensi dijadikan secara utuh dalam satu modul. Yang ketiga ada stand-alone, yaitu modul dapat digunakan tanpa bergantung pada media atau bahan ajar lain. Yang keempat ada adaptif, yaitu fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima user-friendly, yaitu mudah digunakan dengan bahasa yang komunikatif dan keterampilan yang menarik sehingga memotivasi peserta didik dalam belajar. E-modul memungkinkan peserta didik mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung pembelajaran yang fleksibel dan efektif. Selain itu, e-modul bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar serta mempermudah pemahaman konsep melalui penyajian materi yang interaktif dan menarik, seperti integrasi gambar, video, dan animasi, terutama pada materi IPA yang bersifat abstrak. Penggunaan e-modul juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena materi disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran IPA, e-modul mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mendorong kemandirian, keaktifan, serta keterlibatan dalam proses ilmiah, sehingga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan analisis, interpretasi data, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pembelajaran IPA, e-modul mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mendorong kemandirian dan keaktifan belajar. Selain itu, e-modul juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan analisis, interpretasi data, dan pemecahan masalah. Dalam pengembangan suatu modul pembelajaran, penting untuk memahami unsur-unsur yang menyusunnya agar modul dapat digunakan secara optimal. Terdapat beberapa unsur utama dalam modul, yaitu judul, petunjuk penggunaan bagi peserta didik maupun pendidik, kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran, latihan-latihan, lembar kerja atau petunjuk kerja, serta evaluasi. Selain itu, Depdiknas 2008 dalam Antonius et al. Mengemukakan bahwa modul pembelajaran terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka meliputi judul, daftar isi, peta informasi, daftar tujuan kompetensi, serta tes awal. Bagian inti mencakup uraian materi, hubungan dengan materi lain, penugasan, dan rangkuman. Sementara itu, bagian penutup terdiri atas glosarium, tes akhir, dan indeks. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, modul pembelajaran diharapkan dapat tersusun secara sistematis dan mendukung proses belajar peserta didik secara efektif. Ya, berhenti dulu. Silakan Mbak Nurida, cermati. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Izin beri pendapat. Sepertinya untuk di poin kedua ini juga belum ada yang sintesis di bagian akhirnya yang mencakup definisi konseptual dan operasionalnya yang disampaikan Pak Didik tadi. Mungkin itu. Ya, betul ya. Jadi kita sudah mengkaji dikit-dikit, sudah mencari berbagai macam sumber. Maka di akhir itu ya berdasarkan pendapat, berdasarkan pernyataan, berdasarkan definisi dari beberapa pakar terkait dengan modul elektronik, modul elektronik adalah apa? Ya, kemudian modul elektronik dalam konteks penelitian ini diwujudkan dalam bentuk seperti apa? Jadi ada definisi konseptual, definisi operasional di situ. Dan dalam paragraf itu tidak boleh ada sumber sitasi lagi. Ya, itu adalah murni dari pemikiran kita. Itu. Gitu ya Mbak Amelia ya. Sama yang lain juga ya, tolong polanya digunakan. Ya, Pak. Baik, Bapak. Oke.
Langsung poin pada kerangka penelitian relevan ya, karena yang bawahnya juga sama ya, bahan ajar nanti polanya juga sama ya. Langsung ke penelitian relevan atau poin B. Baik, untuk poin B, penelitian relevan. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan modul elektronik berbasis potensi lokal terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sari 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh e-modul berbasis problem solving terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMP menyimpulkan bahwa e-modul berbasis problem solving mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa secara signifikan. Yang kedua, Pratiwi dan Handayani 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis kontekstual pada pembelajaran IPA menyatakan bahwa penggunaan e-modul berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, Rahmawati 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Konteks Kesehatan terhadap Literasi Kesehatan Siswa menyimpulkan bahwa pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kesehatan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami informasi gizi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Wulandari 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan e-modul IPA berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa menyimpulkan bahwa e-modul berbasis multimedia interaktif mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kelima, Nurjana 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Pemanfaatan Potensi Lokal sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran IPA menyatakan bahwa pembelajaran berbasis potensi lokal dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta membantu siswa memahami konsep secara lebih kontekstual dan bermakna. Oke, diberi masukan. Untuk di bagian penelitian relevan ini, untuk penulisannya sudah cukup singkat ya, tidak seperti yang kemarin terlalu panjang. Jadi cukup di peneliti, kemudian judulnya apa dan hasilnya bagaimana. Mungkin sudah Oke. cukup. Ya, gitu ya. Cuma satu lagi, teman-teman, kalau judulnya tidak bahasa Inggris, nggak usah dicetak miring, ya. Cukup berjudul apa, menyatakan hasilnya apa. Kecuali kalau ada unsur bahasa Inggris, maka ya dicetak miring. Gitu. Oke, berikutnya, Mbak. Habis ini kerangka pikir. Untuk poin C, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik pada pembelajaran IPA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan modul elektronik berbasis potensi lokal BAPIA yang dikembangkan dengan pendekatan kontekstual. Penggunaan modul L berbasis potensi lokal diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik, sehingga meningkatkan pemahaman materi sistem pencernaan. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan peserta didik. Ya, dijelaskan itu bagannya. Ini untuk berawal dari permasalahan pembelajaran IPA yaitu rendahnya keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan. Nah, ini permasalahan ini dapat diatasi dengan integrasi modul elektronik dan potensi lokal BAPIA yaitu modul L berbasis potensi lokal BAPIA yang memiliki karakter modul seperti ini, digital dan interaktif, membuat gambar video kuis, mudah diakses menggunakan sintaks discovery learning, mengaitkan materi sistem pencernaan dengan makanan lokal BAPIA, dan kontekstual dengan kehidupan siswa yang masing-masing ini dapat memfasilitasi
keterampilan berpikir kritis seperti interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri. Juga bisa memfasilitasi literasi kesehatan seperti functional health literacy, interactive health literacy, dan critical health literacy, sehingga keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan dapat ditingkatkan melalui penggunaan modul LIPA berbasis potensi lokal, Mbak. Ya. Oke, silakan Mbak Nurida berikan komentar. Untuk kerangka berpikirnya menurut saya sudah bagus ya, sudah dikaitkan juga antara karakteristik modulnya sama keterampilan berpikir kritis dan juga literasi kesehatannya. Mungkin sudah cukup bagus menurut saya. Ya, sudah tampak ya, sudah tampak. Ini harapannya minimal seperti itu di bagian akhir ini yang paling pokok ya. Jadi bagian atas ini kan permasalahan. Justru yang kita amati itu adalah bagaimana karakteristik modul L IPA berbasis bakpia itu cirinya apa saja, digital interaktif, kemudian ada gambar video macam-macam, sintaknya discover learning dan seterusnya itu tanda panah-panah-panah-panahnya merujuk pada keterampilan berpikir kritis dan juga literasi kesehatan. Nah, ini khusus kalau teman-teman variabel terikatnya 2, maka yang inovasi eksperimennya itu di tengah, terikat 1, terikat 2 itu samping kiri, samping kanan di situ. Oke, silahkan diteruskan. Bagian hipotesis. Baik, sekarang lanjut ke hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kajian hasil penelitian yang relevan serta kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh penggunaan modul elektronik IPA berbasis potensi lokal Papua terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan siswa SMP pada materi sistem pencernaan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh penggunaan modul elektronik atau e-modul IPA berbasis potensi lokal Bapia terhadap keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan siswa SMP secara simultan pada materi sistem pencernaan. Oke, silahkan Mbak, diberikan masukan. Mungkin untuk sarannya cuman di bagian 1 dan 2 itu tidak perlu dituliskan H1 dan H2, jadi langsung ke terdapat pengaruhnya gitu. Oke, selain itu, ada lagi? Belum ada, Pak. Tadi rumusan nomor 1 apa tadi? Masih ingat nggak? Apakah ada perbedaan itu kan? Maka jawabannya apa? Oh iya, Oh, terdapat terdapat perbedaan, Pak. Ya, jadi hipotesisnya terdapat perbedaan, itu kan? Yang nomor 2 baru terdapat pengaruh. Nah, ini kalimatnya diperbaiki lagi nih. Diperjelas lagi gini. Terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan berpikir kritis dan literasi sains antara pembelajaran menggunakan modul itu kan dengan pembelajaran menggunakan buku textbook di sekolah gitu kan. Jadi kalau kita membandingkan modul ya modul dengan modul. Kalau konteks sekolah kan di sana kan pakai buku teks ya, buku paket sekolahan ya. Karena itu dikemas juga dengan buku sebagai modul ya di situ. Nah, jadi intinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan bla 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 bla, bla 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 itu adalah isinya variabel terikat yang dibidik. Yang nomor 2 terdapat pengaruh, gitu kan? Pengaruh penggunaan bla 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 terhadap literasi, keterampilan berpikir kritis dan literasi kesehatan. Nah, yang nomor 2 ini harus jelas. Berpengaruhnya bagaimana? Berpengaruh positif yang signifikan. Nah, di situ juga. Jadi pengaruhnya takutnya nih pengaruh negatif. Nah, jadi harus ada kata-kata positif. Itu paling nggak positif lah. Kalau kita yakin banget ya positif yang signifikan. Nah, itu. Paham semua ya? Oke, yang nanti tolong pola-pola pengembangannya ini digunakan semua ya. Dari
hipotesis penelitian, kemudian kerangka pikir. Nanti kerangka pikir, Mbak, itu nanti nggak cuma bagian, tapi tanda panahnya itu tolong diberikan penjelasan secara kalimat atau paragraf ya. Baik, Bapak. Itu harus ada kalimat penjelasan itu. Oke, bab 3 udah jadi belum? Udah punya bahan belum? Masih proses, Bapak. Sudah Tapi bisa belum, ditampilkan? Bapak. Oke, kalau belum ya sudah sampai sini dulu. Terima kasih Mbak Amelia dan Mbak Nurida ya. Baik, terima kasih atas saran Ditutup. dari Bapak Nah, Didik dan uh, teman saya Mbak Laila. Terima kasih oke. dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Saya tak share screen. Terkait dengan pola kalimat, nanti teman-teman ya apa namanya dicermati kembali pelan-pelan negara proposal itu nggak ujuk-ujuk langsung jadi ya. Dibaca, oh ternyata kalimatnya ada yang kurang bagus ya. Jadi kayak dalam ranah pendidikan bla 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 ini kan tidak SPOK ya. Tolong berarti harus dirubah ya. Jadi kan dalam ranah pendidikan siswa dituntut memiliki keterampilan yang mengarah pada abad 21 bla 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 dan seterusnya. Jadi harusnya diubah nih. Jadi siswa dalam ranah pendidikan dituntut, nah itu ya. Jadi SPOK-nya kena. Syukur-syukur teman-teman nanti dalam mensitasi itu modelnya dua ini kayak ini ya. Mahana 2017, kemudian Mukminah 2019. Artinya citasi kita tuh nggak seiman-iman. Oh cuma satu tok. Lebih baik itu kalau citasi langsung ada dua, syukur ada tiga gitu. Itu lebih berbobot gitu. Nah, meskipun satu ya boleh, tetapi iman-iman kita itu cari googling aja langsung set temu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita mengkaji, itu kan rata-rata teman-teman kan langsung ya dari A itu mengatakan apa, dari B mengatakan apa, dari C mengatakan apa-apa, gitu kan. Syukur-syukur untuk variabel terikatnya, teman-teman misalkan berpikir kreatif ya. Oke. Nah, nanti disajikan dalam bentuk tabel. Oh, dari pakar Toren, dari pakar Ramalinggam, dari pakar Anderson Krathwohl ya. Kita sajikan dalam bentuk tabel di situ. Jadi kita akan tampak, oh ternyata dalam konteks ini si peneliti atau si penulis itu mengkaji creative thinking itu sumbernya ini, dengan dimensi ini. Nah, ada kita bahas tuh. Nah, di situ kita bahas itu. Kemudian saya tunjukkan model yang agak bagus ya, misalnya ada pengaruh model pembelajaran IPA ya. Ini menggunakan pendekatan assessment as learning, online assessment system dengan feedback otomatis. Ini cuma contoh ya, polanya nanti kita akan kembangkan. Jadi kita akan membuat kerangka pikir yang istilahnya apa ya istilahnya agak bagus lah ya. Bukan berarti menjelekkan teman enggak, tapi biar lebih bagus. Jadi model pembelajaran IPA seperti apa, kemudian kita integrasikan dengan apa, itu kan nanti dalam implementasinya dalam bentuk sintak. Nah, sintak ini harus mengcover dimensi IPA. Nah, ketika ini diimplementasikan, maka dia akan berkontribusi pada capaian pembelajaran. Kalau konteks ini adalah berpikir analisis dan berpikir kreatif. Ya, kemudian kita tunjukkan tanda panah satu persatu. Nah, contohnya di sini, saya tunjukkan panahnya nih. Nah, sintak 2 punya keterkaitan dengan kemampuan membedakan mengorganisasi. Sintak ketiga punya kontribusi pada membedakan mengorganisasi mengatribusi. Sintak keempat juga sama punya keterkaitan. Sintak kelima juga sama. Kemudian ganti setelah ini kita akan mencoba untuk mengkaitkan implementasi dari sintak kita atau yang kita gunakan kelas eksperimen dengan keterampilan berpikir kreatif ini punya. Ya, kemudian ini ya. Artinya betul-betul mempunyai keterkaitan erat. Ya. Kalau tadi kan punyanya Mbak Amelia sama yang sebelumnya kan membuat bagian itu masih
masih klasik ya. Coba kali-kali teman-teman berpikir gimana sih membuat bagan yang bagus. Nah, gitu. Saya yakin teman-teman itu kalau disuruh membuat grafis kayak gitu lebih pintar daripada saya. Gitu. Kemudian satu lagi kita akan membuat seperti ini. Jadi ada variabel terlibatnya itu seperti apa? Oh, ini. Nah, diimplementasi kayak gini sehingga dia mempunyai dampak interaksional seperti ini. Ini adalah kerangka pikir kita, ya. Nah, selain itu lebih jelas lagi sajikan bentuk tabel gini. Sintak tahapan pembelajarannya kayak apa, kemampuan variabel terikat yang dibidik seperti apa, kita berikan centang-centang. Nah, ini membutuhkan apa namanya penalaran ya di situ. Ini kan untuk menambahkan teman-teman biar punya apa namanya biar ada inovasi lah ya. Meskipun S1 tapi nggak ada masalahnya kalau kita mencoba untuk sesuatu yang sangat sangat bagus ya di situ. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Belum ada, Bapak. Baik, kalau belum ada yang mau tambah lagi nih? Masih ada waktu. Habis Amelia siapa lagi nih? Saya, Bapak. Nah, silakan Mas. Sama pembahasnya siapa? Saya, Bapak. Oke, silakan. Nanti yang agak cepat ya, singkat-singkat. Gitu. Oke, silakan share screen. Recording in progress. Oke, sudah tampak. Silakan Mas. Sebentar, Bapak. Nah, ini nggak usah lah. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul yang saya buat, ini ada pengaruh assessment as learning dengan automatic feedback dalam belajar 5E terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi tekanan dan zat. Kemudian masuk pada pendahuluan. Jadi yang pertama latar belakang. Untuk eksistensi pendidikan di era transformasi global abad 21 menuntut penguasaan kompetensi yang melampaui sekadar penguasaan konten faktual. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kerangka berpikir yang mencakup aspek 4C. Salah satunya adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan adanya integrasi berpikir kritis dalam proses pembelajaran, bukan lagi sekedar pilihan pedagogis, melainkan kebutuhan mendesak untuk membentuk sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika industri dan sosial yang terus berubah. Nah, tuntutan kemampuan abad 21 ini belum sebanding lurus dengan realitas capaian pendidikan di Indonesia, yakni data pada yang dirilis OECD tahun 2023 melalui laporan PISA 2022 menunjukkan bahwa posisi skor literasi membaca pada angka 359, numerasi pada angka 366, sains berada pada 383. Nah, skor ini masih di bawah rata-rata global, yang dimana skor rata-rata global berada pada 476 pada literasi membaca, skor 472 pada numerasi, dan 485 untuk skor sains. Nah, menurut Aziz dan Ardiansyah, skor PISA ini dapat dijadikan patokan sebagai kriteria ketingkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Patokan ini didasarkan pada persoalan yang digunakan berhubungan dengan masalah kontekstual yang merupakan pengukur tingkat kemampuan berpikir kritis berdasarkan skor PISA tersebut. Berdasarkan skor PISA tersebut menunjukkan kemampuan siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata global yang mengindikasikan bahwa rendahnya kemampuan analisis tingkat tinggi. Rendahnya kemampuan berpikir kritis di Indonesia perlu segera
ditangani secara efektif melalui inovasi pembelajaran. Untuk ini per 2 topik seperti itu, Pak. Iya, A dan B. Oke, untuk yang ke B. Masalah. Ya, untuk yang kedua, ini model pembelajaran 5E dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk membangun kemampuan berpikir kritis, evaluatif, serta pemecahan masalah siswa. Setiap tahapan pada model ini dirancang secara krusial untuk mendorong keterlibatan aktif, partisipasi mandiri, dan pengembangan pengetahuan secara bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat dimunculkan dari fase seperti penggunaan keterampilan analisis pada fase explore, serta keterampilan inferensi pada fase explore dan elaborate. Implementasi model ini terbukti mampu secara signifikan meningkatkan pencapaian rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan metode konvensional baik pada tingkat sekolah dasar maupun menengah. Penggunaan model pembelajaran 5E dinilai perlu untuk diimplementasikan di kelas karena memiliki potensi yang tinggi. Nah, kendati memiliki potensi yang kuat, implementasi model 5E dalam praktiknya di sekolah seringkali belum mencapai taraf yang optimal karena berbagai hambatan di lapangan. Hambatan tersebut berupa kurangnya akses digital dan alokasi waktu yang terbatas. Fenomena ini menyebabkan perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa belum maksimal. Kemudian keterbatasan bukti empiris dan panduan praktis mengenai efektivitas model pada materi-materi IPA di Indonesia turut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan model 5E untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Itu poin 1 dan 2. Oke, silakan. Diberikan masukan, ayo. Baik, dari latar belakang yang sudah disampaikan Mas Nur itu sudah bagus dan koheren, namun itu di bagian citasi itu semuanya rata-rata belum ada tanda koma di setelah peneliti. Jadi sebelum tahun itu belum ada tanda koma ataupun tanda titik. Begitu. Untuk yang lainnya sudah bagus, sama untuk itu ada pada bagian assessment learning itu ada yang belum diberi tanda miring. Begitu Mas Nur. Baik, terima kasih untuk konfirmasi lagi. Jadi untuk terkait yang kayak gini itu kan dari Zotero dan saya masih belajar juga menggunakannya. Jadi ya mohon maaf juga, mungkin itu juga bisa diperbaikan. Beberapa mungkin ada kata yang belum dicetak miring, itu ya harusnya memang tidak. Yang tambahan dari saya ya, jadi teman-teman harus konsisten. Kalau judulnya dalam model 5E, maka Mas Nur atau yang lain, kita harus sama-sama konsisten dengan, berhenti dulu nih, berhenti. Ini kan, model pembelajaran 5E dipandang sebagai pendekatan. Loh, apa artinya kurang konsisten? Harusnya model pembelajaran 5A dipandang sebagai model pembelajaran yang efektif. Nah, begitu. Harus konsisten. Kemudian kalau kita menggunakan kalimat menurut, lebih baik menurutnya dihilangkan. Ya. Langsung tadi ada menurut ya, menurut siapa aja penulis toh, langsung aja ya. Menurutnya dihilangkan, kemudian langsung siapa subjeknya, karena menurut kan tidak bisa subjek. Langsung aja Aziz dan Ardiansyah tahun 2024 mengatakan atau menyatakan hasil skor PISA dapat dijadikan sebagai patokan. Nah, di situ. Jadi nggak apa-apa kita ngedit, tetap nanti terekam di Zotero, ya. Terekam di Zotero, nanti kita ubah-ubah, tetap dia masuk rekaman dari Zotero dan tidak akan mengubah di bagian ketika dipanggil di daftar pustaka. Kan nanti kan dia panggil ya, jadi ketika sudah dipanggil kan muncul semua, gitu. Oke, terus Mas, selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk poin 3, jadi kesenjangan antara potensi model 5E dengan realitas implementasinya di sekolah diperlemah dengan adanya budaya penilaian yang berorientasi pada
penilaian sumatif atau assessment of learning. Pendekatan ini dinilai akan mereduksi esensi penilaian menjadi sekedar angka kognitif. Fokus yang terlalu besar pada capaian nilai kognitif berupa angka menyebabkan proses penilaian bersifat reflektif dan metakognitif seringkali dianggap sebagai formalitas administrasi belaka daripada kebutuhan yang esensial. Nah, akibatnya potensi siswa untuk berkembang melalui evaluasi mandiri menjadi terhambat oleh tekanan untuk sekadar mencapai ambang batas kelulusan kognitif. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pendekatan penilaian yang lebih reflektif dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, assessment learning ini belum di itu. Hadir sebagai pendekatan penilaian yang lebih reflektif dibandingkan dengan pendekatan penilaian yang lain. Nah, implementasi Assessment Learning atau AL dalam model pembelajaran 5E dinilai cocok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kehadiran umpan balik atau feedback yang responsif, akurat, dan berkelanjutan dapat mendukung dalam sintaks model pembelajaran 5E untuk membantu proses pemecahan masalah. Dalam konteks pembelajaran aktif, umpan balik berfungsi sebagai kompas kognitif yang memungkinkan peserta didik mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan logika secara real time sebelum kesalahan tersebut menjadi pemahaman yang meneta. Nah, umpan balik yang berkualitas tidak hanya menunjukkan jawaban yang benar, tapi juga merangsang dialog internal bagi siswa untuk mengevaluasi strategi berpikir yang mereka gunakan. Nah, tanpa adanya interferensi informasi yang tepat sasaran, potensi refleksi dalam metode berbasis masalah akan kehilangan kekuatannya dalam membangun konstruksi pengetahuan yang mendalam. Terus kemudian efektivitas pemberian umpan balik seringkali terhambat oleh kendala praktis seperti keterbatasan waktu dan rasio jumlah siswa di dalam kelas. Penyeragaman distribusi umpan balik yang mendalam secara manual merupakan tantangan besar untuk manajemen kelas yang seringkali berujung pada pemberian umpan balik yang terhambat atau sifatnya umum atau surface level. Ini nanti penelitian oleh Prihantoro dan kawan-kawan 2024 menunjukkan bahwa umpan balik yang tidak segera diberikan atau akan kehilangan signifikannya terhadap perbaikan kualitas belajar. Akibatnya, banyak siswa kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan secara kognitif, sehingga dampak pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis menjadi kurang signifikan karena keterbatasan akses terhadap evaluasi proses yang personal. Oke, terus kemudian pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk mentransformasi cara siswa melakukan penilaian mandiri melalui fitur umpan balik atau automatic feedback. Secara ideal, integrasi teknologi seharusnya mampu menyediakan interferensi pedagogis yang bersifat personal dan instan, yang memungkinkan siswa mendapatkan arahan korektif tepat pada saat mereka mengalami kendala kognitif. Penggunaan sistem berbasis digital yang cerdas dapat menjembatani celah antara kebutuhan siswa akan bimbingan intensif dan keterbatasan sumber daya waktu di dalam kelas. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berperan dalam alat bantu mekanis, tapi juga sebagai mitra kognitif yang mendukung pengembangan pola pikir melalui mekanisme evaluatif yang dinamis. Oke, harusnya satu lagi. Potensi besar pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan masih terhalang realitas penggunaan teknologi di lembaga pendidikan saat ini. Penggunaan teknologi digital di Indonesia cenderung terjebak pada aspek administratif dan representatif tanpa menyentuh esensi dan evaluasi proses. Teknologi digital seringkali baru dimanfaatkan sebagai pada fungsionalitas pengumpulan tugas secara daring atau sebagai media visual statis dalam presentasi, sehingga gagal memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan secara cara berpikir siswa yang mendalam. Ini sama penelitian oleh Balkis dan Andrian 2024 mengungkapkan bahwa meskipun ketersediaan data digital sangat melimpah, implementasi fitur umpan balik yang mampu memberikan arahan korektif otomatis masih sangat jarang ditemui. Keterbatasan ini menyebabkan siswa kehilangan peluang untuk mendapatkan bimbingan prosedural yang cepat, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi penilaian mandiri dan perkembangan kemampuan berpikir kritis. Seperti itu. Oke, Baik. masukan Mbak. Baik, untuk yang poin kedua dan ketiga itu dari saya sama seperti poin pertama ya, untuk perbaikan di bagian citasi sama tadi masih
ada kata tetapi di bagian awal kalimat. Kata akibatnya, mohon maaf, kata akibatnya di depan kalimat. Begitu, Bapak. Ya. Kemudian di akhir latar belakang itu diberikan sintesis, Mas. Jadi sebelum menuju ke poin B, coba geser ke bawah. Jadi ada satu paragraf terakhir yang menunjukkan atau berdasarkan uraian latar belakang di atas, ya kan belum ada toh? Nah, jadi Belum, kita Bapak. simpulkan berdasarkan uraian latar belakang di atas, apa namanya, penelitian terkait dengan implementasi apa dipandang perlu untuk dilakukan, ya. Sehingga intinya adalah mencoba untuk membuat satu paragraf merangkum semua paragraf di atas, di situ menekankan pentingnya untuk melakukan penelitian dengan tujuan membuktikan, nah, untuk menguji keefektifan terhadap keterampilan apa dan apa, ya tergantung variabel masing-masing, ya. Bahkan nanti bisa disampaikan penelitian ini, judul penelitian ini sebagai beri apa, yaitu boleh itu. Jadi akan tampak juga. Jadi di latar belakangnya itu kita sintesis, kita simpulkan sehingga dipandang melakukan penelitian dengan judul, nah itu untuk semuanya, ya. Terus Oke, poin jadi B, Mas. Gimana? nantinya yang bagian ini tuh seperti ditambahkan apa namanya paragraf tersendiri yang merangkum semuanya seperti sintesis di bab 2 itu ya, Pak. Iya, jadi berdasarkan uraian latar belakang, maka terdapat apa dipandang perlu untuk melakukan penelitian, boleh. Terdapat permasalahan utama sehingga dipandang untuk dilakukan penelitian, bla bla bla. Judulnya apa? Nah, itu. Jadi eh, kita akan mencoba untuk merangkum semua berdasarkan latar belakang, ya, berdasarkan permasalahan gitu. Oke, untuk semuanya ya. Kemudian B, silakan Mas. Lanjut untuk bagian B. Jadi identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Dapatkan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan APA 21 menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi untuk memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Kendati demikian, realitas pendidikan nasional saat ini menunjukkan kesenjangan di mana capaian belum mencapai tingkat yang diharapkan. Yang kedua, model learning cycle 5E efektif membangun kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan pemecahan masalah. Meski demikian, implementasinya di sekolah masih menghadapi berbagai kendala yang praktis. Yang ketiga, integrasi learning cycle 5E dengan assessment as learning atau AL mampu memfasilitasi pemantauan pemahaman mandiri siswa. Praktik ini menunjukkan belum dioptimalkan karena orientasi pendidikan di Indonesia masih berfokus pada hasil akhir sehingga penilaian reflektif dan metakognitif terabaikan. Yang keempat, pengembangan berpikir kritis memerlukan umpan balik responsif untuk meminimalkan kesalahan logika. Akan tetapi, keterbatasan efisiensi waktu di kelas menghambat pendistribusian umpan balik yang mendalam secara merata, sehingga dampaknya terhadap kualitas belajar siswa belum signifikan. Yang kelima, teknologi digital potensial dikembangkan untuk menyediakan fitur umpan balik otomatis dalam penilaian mandiri. Hal ini berkebalikan dengan pemanfaatannya yang terbatas pada yang belum menyentuh aspek evaluasi proses. Nah, yang C, pembatasan masalah berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, fokus pada penelitian ini dibatasi pembatasan penelitian didasarkan pada poin-poin identifikasi masalah, yakni pada poin 3, 4, dan 5. Poin pembatasan masalah yang diangkat yakni permasalahan integrasi as learning atau AL berbasis automatic feedback, model pembelajaran learning cycle 5E, dan kemampuan berpikir kritis siswa, serta materi tekanan zat pada SMP. Berhenti dulu, diberi masukan, Mbak. Untuk identifikasi masalah, mungkin pada yang poin kedua itu itu kan baru disampaikan bahwa implementasi di sekolah masih menghadapi berbagai kendala praktis. Itu bisa lebih diberikan alasan atau jabarannya lagi. Menurut saya itu. Untuk yang lainnya,
sudah bagus. Oke. Itu kan kita namanya poin B itu kan identifikasi masalah kondisi ideal, namun kondisi belum ideal, gitu kan? Boleh menggunakan redaksi kalimat yang lain, tapi yang jelas setiap nomor itu ada kondisi ideal, ada kondisi yang belum ideal di situ. Nah, sehingga misalkan kita ambil nomor 2, model learning cycle 5E efektif membangun kemampuan berpikir kritis, bla bla bla, titik. Meski demikian, implementasi sekolah masih menghadapi berbagai kendala praktis. Nah, ini kan belum begitu mencerminkan apa namanya secara bahasa ya. Harusnya berkebalikan ya. Namun pembelajaran 5E belum banyak dioptimalkan dalam pembelajaran di kelas. Itu. Jangan nyebutkan 5E itu punya banyak kendala, tapi kendala apa? Belum banyak diimplementasikan di kelas. Tuh. Nah, yang lain juga sama ya. Nomor 4 misalkan. Pengembangan berpikir kritis memerlukan umpan balik porsi beberapa titik. Akan tetapi keterbatasan efisiensi waktu di kelas menghambat pendistribusian umpan balik yang mendalam secara merata sehingga dampaknya terhadap kualitas belajar siswa belum signifikan. Ya. Nah, ini harus apa namanya harus berkebalikan dengan kondisi tidak ideal yang kondisi ideal itu. Akan tetapi jadi kalau akan tetapi juga sama ini nggak bisa di awal kalimat ya. Jadi akan tetapi namun sehingga sedangkan itu di awal kalimat. Begini aja pengembangan bukan opsi untuk Bagaimana Bapak terputus? dimengerti ya teman-teman ya. Suara saya jelas nggak nih? Eh, Jelas nggak? beberapa detik tadi terputus Bapak. Oh ya. Jadi nomor 4 ini kan kamu kepanjangan ya. Jadi cukuplah kondisi idealnya kan gini, pengembangan berpikir kritis memerlukan umpan balik responsif ya untuk meminimalkan kesalahan logika koma. Namun umpan balik responsif tersebut belum banyak dioptimalkan dalam pembelajaran IPA. Di situ. Jadi kondisi yang jadi masalah itu bertolak belakang dengan kondisi ideal. Kan idealnya kan umpan balik responsif itu dipakai itu kan, tapi faktanya apa? Masih ada kendala belum dioptimalkan. Entah itu masalah waktu, ya. Jadi kalau keterbatasan efisiensi waktu ini justru apa namanya memperkuat pentingnya untuk adanya umpan balik itu responsif itu. Bisa dipahami ya? Bisa Bapak. Oke, terus pembatasan masalah ini tolong diperjelas lagi ya 3, 4, 5 pada permasalahan apa ya, yaitu pada permasalahan pertama disinggung dulu jadi permasalahan variabel terikat dulu ya, kemampuan berpikir kritis yang belum optimal dan apa ya, atau mungkin koma nggak harus dan ya. Kalau ada beberapa koma, kemampuan berpikir kritis yang belum optimal, kemudian penerapan 5E yang belum optimal juga, dan integrasi AL yang belum banyak diterapkan dalam pembelajaran di situ. Jadi jelas dibatasi nomornya 3, 4, 5. Permasalahan pertama yaitu berkaitan dengan variabel terikat, koma, kemudian variabel bebas ya atau treatment kita terkait dengan model pembelajaran, dengan media atau yang lain.
Terus baru titik fokus penelitian ini pada materi apa, kelas berapa, jenjang SMP. Itu. Jadi dipisah. Titik itu permasalahannya kan pada model 5E udah titik itu kan. Selain itu penelitian ini difokuskan pada materi IPA. Itu. Materi IPA spesifik materi apa, kemudian kelasnya kelas berapa, dan jenjangnya di SMP itu. Karena harus spesifik. Kita mengajarkan gaya dan gerak itu di SMP juga ada, SMA juga ada, di perguruan tinggi juga ada, di pendidikan dasar itu kan. Jadi harus spesifik. Oke, gitu. Baik, Lanjut, Bapak. Mas. Selanjutnya, untuk rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah ini, sebagaimana identifikasi masalah yang telah dikaji, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yakni yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelas integrasi Assessment as Learning atau AL berbasis automatic feedback dengan kelas pembelajaran tanpa integrasinya dalam materi tekanan zat pada model learning cycle 5E. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi Assessment as Learning berbasis automatic feedback terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi tekanan pada zat pada model learning cycle 5E. Nah, tujuannya dari penelitian ini berdasar rumusan masalah yang telah ditemukan, terdapat tujuan dari penelitian sebagaimana berikut. Yang pertama, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelas dengan integrasi Assessment as Learning atau AL dalam pembelajaran dan tanpa integrasinya dalam materi tekanan zat pada model learning cycle 5E. Yang kedua, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Assessment as Learning berbasis automatic feedback terhadap kemampuan berpikir kritis dalam materi tekanan pada zat pada model learning cycle 5E. Untuk izin berkomentar, untuk rumusan masalah sama tujuan masalah pada poin 1 itu yang rumusan kan perbedaan kemampuan berpikir kritis. Untuk tujuannya itu perbedaan keterampilan. Itu mungkin bisa disamakan mau perbedaan keterampilan atau perbedaan kemampuan. Terima kasih. Ya, itu aja mungkin ya. Jadi harus konsisten, teman-teman. Kita gunakan istilah keterampilan atau kemampuan konsisten. Sama halnya kita menggunakan siswa. Kita harus konsisten dengan satu siswa, terus ganti lagi peserta didik, siswa, peserta didik, ya. Harus konsisten, teman-teman. Oke, secara isi sudah nggak ada masalah. Lanjut, Mas. Langsung ke bab 2, Bapak. Ya. Oke, untuk yang bab kedua, yang pertama kajian teori pada hakikat IPA dan pembelajarannya. Yang pertama, hakikat IPA menurut Ciapetta dan Kobala 2010 didasarkan sebagai sikap ilmiah, proses ilmiah, serta produk ilmiah. Dasar ini dibagi menjadi berbagai dimensi IPA, yakni sebagai cara berpikir, IPA sebagai cara melakukan investigasi, IPA sebagai ilmu pengetahuan, dan IPA hubungannya dengan teknologi dan masyarakat. IPA sebagai cara berpikir dapat dinyatakan sebagai sikap ilmiah yang dipelajari dalam pengetahuan IPA. Sikap ilmiah yang melalui proses berpikir akan berkembang sebagai efek penuntun. Efek penuntun ini dapat digunakan untuk memahami fakta, konsep, hukum, dan prinsip, serta teori dalam konteks kajian IPA. Sikap ilmiah juga dapat dibangun dalam memahami IPA yang diantaranya kepercayaan, rasa ingin tahu, sikap kritis, objektif, serta sikap terbuka. Kemudian proses investigasi pada IPA akan menghasilkan fakta, konsep, hukum, dan prinsip maupun teori. Kegiatan investigasi ini dikenal sebagai metode ilmiah. Memberikan penjelasan bahwa IPA sebagai cara melakukan investigasi merupakan pendekatan dalam melakukan pengembangan pengetahuan. Permasalahan-permasalahan IPA yang terjadi dapat dicari solusi atau jawabannya melalui berbagai proses, berbagai pendekatan dalam melakukan untuk mencari solusi dari permasalahan IPA seperti melakukan observasi, prediksi, hingga eksperimen. Kemudian produk atau hasil ilmiah yang dihasilkan dari proses investigasi dikategorikan pada IPA sebagai ilmu pengetahuan. Hasil ilmiah ini berupa fakta, konsep, hukum, dan prinsip, serta teori.
Fakta dalam IPA adalah landasan dari konsep, prinsip maupun teori kebenaran yang terjadi dan menggambarkan sesuatu yang disepakati dan diterima melalui indera maupun instrumen yang reliable merupakan definisi dari fakta. Konsep memiliki 5 unsur dasar yang terdiri dari nama, definisi, sifat, nilai, dan contoh. Hukum dan prinsip dikategorikan lebih umum dibandingkan dengan fakta konsep. Hukum dan prinsip juga dibatasi pada beberapa kondisi yang kemudian dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang teramati. Teori adalah penjelasan dari fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Model merupakan gambaran dari fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung. Teknologi sangat erat kaitannya dalam kajian IPA. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Proses pembelajaran IPA perlu untuk mempertimbangkan karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk. Karakteristik tersebut dijadikan sebagai objek IPA. Kerja ilmiah merupakan objek proses belajar IPA, kemudian produk belajar IPA adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, pembelajaran IPA dikaitkan dengan sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki, memahami, dan mengembangkan pengetahuan tentang alam semesta yang mencakup elemen peristiwa serta makhluk hidup di dalamnya. Pembelajaran ini bukan sekedar kumpulan fakta, konsep, atau prinsip, melainkan sebagai proses penemuan atau discovery yang terstruktur dan berkelanjutan. Fokus utama dari pembelajaran IPA adalah pada proses pemahaman langsung, di mana siswa-siswa diposisikan seperti peneliti yang melakukan proses percobaan dan mengasah sikap ilmiah melalui interaksi berbagai komponen pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan sains berperan penting dalam merangsang minat serta kapasitas manusia untuk memahami rahasia alam semesta yang belum terungkap. Sehingga temuan tersebut dapat diaplikasikan dan memberikan kontribusi bagi kehidupan sehari-hari maupun kemajuan teknologi. Ini sintesisnya. Jadi hakikat IPA menurut para ahli didefinisikan sebagai sikap ilmiah, proses ilmiah, serta sebagai produk ilmiah. Komponen tersebut dibagi lagi menjadi 3 unsur, yakni IPA sebagai cara berpikir, IPA sebagai cara untuk melakukan investigasi, dan IPA hubungannya dengan teknologi dan masyarakat. Sikap ilmiah dalam hakikat IPA menunjuk pada IPA sebagai cara berpikir. Cara berpikir ilmiah akan membangun rasa ingin tahu dan kemauan untuk memahami IPA. Rasa ingin tahu yang tinggi akan memicu proses investigasi yang selanjutnya akan menghasilkan fakta, konsep, hukum, dan prinsip hingga teori. Hasil rasa ingin tahu ini dikategorikan pada IPA sebagai ilmu pengetahuan. Pengetahuan IPA selanjutnya akan menghasilkan teknologi yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh pendidikan. Pada konteks sains, pembelajaran IPA memiliki arti, yakni sebuah disiplin ilmu yang menyelidiki, memahami, dan mengembangkan pengetahuan tentang alam semesta yang mengkaji elemen, fenomena, serta interaksinya di dalamnya. Oke, Yang berhenti kedua, dulu. Berhenti saya. Nah, diberi masukan, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak izin konfirmasi tadi untuk pada bagian bab 1 manfaat itu belum disampaikan, nggih? Oh, nggak apa-apa, udah Oh kelewatan ya, sama aja itu. Nggak gitu, ya. Untuk kajian teori itu perbaikan dari citasi, Bapak. Masih beberapa belum udah ada yang memakai tanda di sebelum tahun, ada beberapa itu yang masih langsung Rahmawati 2025, belum ada tanda komanya. Seperti itu. Udah, sementara untuk saat ini itu. Kalau bagian akhir kayak apa Mas Mas? Itu sintesismu atau bukan itu? Itu sintesis, Bapak, yang bagian ini. Ini sintesis. Kalau sintesis aja berdasarkan para ahli terkait dengan definisi IPA. Nah, biar tampak dasarkan ya. Itu. Ya itu. Jadi dan di paragraf itu sudah betul-betul tidak boleh ada citasi lagi. Ya, karena kita sudah merujuk dari sumber-sumber atasnya gitu. Baik, mungkin sampai sini dulu Mas Rohmat, nanti pekan depan dilanjutin lagi presentasinya. Belum selesai kamu ya. Baik, Bapak. Oke. Silakan ditutup layarnya.
Baik teman-teman, karena saya juga harus ke lab ya, mungkin sampai sini dulu kegiatan presentasi proposalnya. Tolong nanti yang sudah kita bahas bersama, sudah diberikan feedback atau masukan, itu yang belum sesuai, tolong bisa disesuaikan. Ya, dari bab 1 latar belakang, kemudian bagaimana mengembangkan rumusan masalah, tujuan, kemudian bagaimana kita mengembangkan kajian teori. Dari setiap akhir sub itu harus ada sintesis kita dalam bentuk konseptual maupun dalam bentuk operasional. Kerangka pikir, bagiannya seperti apa, bisa tambahkan dengan tabel, tapi ini tabel itu opsional, gitu ya. Kemudian penelitian relevan, terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu menjawab rumusan, ya. Jadi ada perbedaan signifikan, ada pengaruh positif yang signifikan itu. Baik, sampai sini dulu kegiatan kuliah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, hari Rabu dan Izin Kamis. bertanya, Bapak. Oh iya Mas Romadi, gimana? Presensinya bagaimana? Oh ini tak masukkan aja semuanya, gitu ya. Tak anggap masuk, gitu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Bisa live ya, silahkan.